Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atas rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan nikmat dan kesehatan dalam melaksanakan presentasi kali ini. Tak lupa pula kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang menerang. Langsung saja, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang, yakni saya sendiri sebagai moderator atas nama Aidin Musamil, pemateri pertama atas nama Muhammad Sarwandi, pemateri kedua atas nama Anissa Tujanna, pemateri ketiga atas nama Nur Fitra Musliha, dan pemateri keempat atas nama Ruslan. Adapun judul makalah yang akan kami presentasikan yakni perencanaan bantalan beton. Kepada pemateri saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sarwandi dari kelompok 2. Di sini saya akan menyampaikan dan memaparkan materi yang pertama, yaitu latar belakang. Adapun latar belakang, pembebanan pada struktur jalan rel menimbulkan berbagai gaya pada rel, diantaranya gaya vertikal, gaya interversal atau literal, dan gaya longitudinal. Perhitungan beban dan gaya ini perlu dipahami secara benar untuk dapat merencanakan dimensi, tipe dan desain jalan rel, bantalan dan sebagainya. Bantalan merupakan komponen yang sangat penting pada jalan rel, dan beberapa jenis yaitu bantalan kayu, bantalan beton, dan sebagainya. Adapun rumusan masalah dibagi menjadi 2. Yang pertama, apa pengertian, fungsi, dan sifat bantalan beton rel untuk struktur jalan rel. Yang kedua, bagaimana metode perencanaan bantalan rel untuk perencanaan struktur jalan rel yang sesuai PD 10 tahun 1986. Dan yang ketiga yaitu tujuan penulisan. Adapun tujuan penulisan ada 2, yaitu yang pertama mengetahui pengertian, fungsi, dan bentuk sifat bantalan beton rel untuk struktur jalan rel. Dan yang kedua mengetahui bagaimana metode perencanaan bantalan rel untuk perencanaan struktur jalan rel yang sesuai PD 10 tahun 1986. Ya, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitra Musliha. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk membacakan materi selanjutnya, yaitu pembahasan. Bantalan merupakan suatu struktur untuk meningkatkan rel atau dengan penambat sedemikian sehingga menduduki rel menjadi kokoh dan kuat. Bantalan juga membentuk sistem pembebanan dari kendaraan rel terdistribusi secara lebih ringan dan merata kepada struktur fondasi. Bantalan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam membentuk superstruktur atau struktur bagian atas dalam jalan rel. PT Kereta Api Indonesia saat ini telah menggunakan bantalan beton di hampir seluruh jaringan jalan rel di Indonesia. Beberapa pertimbangan yang terkait dengan penggunaan bantalan beton dibandingkan bantalan kayu dan besi adalah faktor ketahanan, faktor workability, dan faktor ekonomi pemeliharaan. Penggunaan bantalan beton lebih diutamakan juga karena semakin sulitnya mendapatkan kayu
yang memenuhi standar untuk bantalan dan berbagai kelemahan penggunaan bantalan besi. Selain itu, industri dalam negeri telah dapat membuat bantalan beton dengan baik. Selanjutnya, fungsi bantalan dan bentuk bantalan. Fungsi bantalan: 1. Mengikat atau memegang rel dengan alat penambat, pelat andas, dan bot, sehingga geometrik rel yang terkait dengan konsistensi lebar super tetap dapat terjaga. 1067 mm untuk Indonesia akibat gerakan rel arah lateral dan longitudinal. Kedua, menerima beban vertikal dan lateral yang disebabkan oleh beban statis rel dan beban dinamis akibat pergerakan kereta dan baik. Ketiga, mendistribusikan beban yang diterima bantalan kepada struktur fondasi yang ada di bawahnya dengan tegangan arah vertikal yang lebih kecil dan merata. Keempat, menstabilisasikan struktur jalan rel terhadap gaya lateral yang memaksa rel untuk bergeser ke arah luar atau penyimpanan arah lateral. Kelima, menghindari kontak langsung antara rel dengan air tanah. Bentuk bantalan. Bentuk bantalan dapat dibagi menurut arah pemasangannya, yaitu bantalan arah melintang atau bantalan kayu arah baja dan beton, dan dipasang tegak lurus arah rel, dan bantalan bujur atau flat track yang dipasang searah rel. Oke, selanjutnya akan dibacakan An-Nizatul Jannah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya An-Nizatul Jannah dari kelompok 2. Saya akan melanjutkan pemaparan materi dari pemateri sebelumnya. Yang saya akan bahas itu mengenai keunggulan bantalan beton dan kelemahan dari bantalan beton. Ada beberapa keunggulan dari bantalan beton. Yang pertama itu stabilitas baik, karena berat sendiri satu baluk bantalan mencapai 160-200 kg, sehingga tahanan terhadap gaya vertikal atau longitudinal dan lateral menjadi lebih baik. Yang kedua yaitu kereta api dengan tonase berat dan kecepatan tinggi lebih sesuai menggunakan bantalan beton. Yang ketiga, umur konstruksi lebih panjang. Selanjutnya, biaya pemeliharaan yang rendah. Yang kelima yaitu pengendalian mutu bahan lebih mudah. Yang keenam, bentuk dan proses pembuatannya bebas dan relatif mudah pembuatannya. Dan yang terakhir itu komponen-komponennya lebih sedikit dibandingkan dengan jenis lainnya. Terus yang selanjutnya itu kelemahan dari bantalan beton. Kelemahannya yaitu yang pertama, kurang memiliki sifat elastik dibandingkan bantalan kayu dan besi. Yang kedua yaitu pemasangan secara manual sukar karena beratnya bantalan. Yang ketiga, kemungkinan terjadi kerusakan pada saat mobilisasi ke lokasi dan dari pabrik. Selanjutnya yaitu memiliki masalah kebisingan dan getaran karena sifat yang kurang mampu menahan dari getaran. Yang terakhir yaitu nilai sisa konstruksi kemungkinan negatif. Selanjutnya, perencanaan bantalan rel untuk perencanaan struktur jalan rel yang sesuai PD 10 tahun 1986. Yang pertama ada 3. Yang pertama itu perencanaan bantalan beton praktekan.
blok tunggal. Yang kedua yaitu perencanaan tulangan geser pada bantalan pratekan. Dan yang terakhir itu perencanaan bantalan beton pratekan di blok. Selanjutnya yaitu perencanaan bantalan beton pratekan blok tunggal. Kekuatan tarik beton lebih jauh rendah daripada kekuatan tekannya. Contohnya untuk beton mutu K350 memiliki kuat tarik 17,5 kg cm3 dan kuat tekan 120 kg cm3. Momen lentur akibat beban pada bantalan akan mengakibatkan terjadinya tegangan tarik dan tegangan tekan. Supaya tegangan tarik yang terjadi lebih rendah daripada tegangan yang diizinkan, maka dalam balok bantalan diberikan gaya-gaya tekan yang dihasilkan oleh kabel yang ditarik terlebih dahulu dan mengakibatkan kabel bertambah panjang. Jika gaya tarik pada kabel dihilangkan, maka kabel akan memendek kembali menjadi seperti semula atau kembali ke asal. Meskipun demikian, beton akan menghalangi atau menahan kabel untuk melakukan pergerakan. Oleh karena itu terjadi gaya tekan pada beton itu. Gejala ini merupakan proses pratekan yang dilakukan terhadap bantalan beton. Kita bisa lihat ini adalah tabel tegangan izin beton beserta mutu beton dan nilai dari tegangan izin tekan dan tegangan izin tarik. Itulah hasil presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruslan dari kelompok 2. Akan melanjutkan presentasi kami, yaitu perencanaan tulangan geser pada bantalan pratekan. Sebagaimana perencanaan balok beton yang biasa dilakukan untuk bangunan, dalam perencanaan bantalan beton pratekan pun harus dilakukan pengawasan terhadap tegangan gesernya. Apabila tegangan geser yang dihitung melebihi tegangan geser yang diizinkan, maka perlu dipasang tulangan geser pada bantalan. Dan pada balok, tulangan geser dapat berupa tulangan miring atau sengkang. Bantalan beton KP3BAKA dan KODJA tidak menggunakan tulangan geser, sedangkan pada bantalan beton WIKA menggunakan tulangan geser dengan diameter 6 mm. Penjelasan PD 10 tahun 1986 Peraturan Beton Bertulang Indonesia bahwa suatu balok tidak memerlukan tulangan geser apabila tegangan geser. Yang berikutnya, perencanaan bantalan beton pratekan di blok. Pertama, dimensi bantalan di blok. Dimensi bantalan di blok telah diatur dalam PD 10 tahun 1986 yang diberikan dalam tabel 7.8 berikut ini, beserta perbandingan bantalan di blok dari negara lainnya. Kedua, mutu campuran beton. Mutu beton harus mempunyai kuat tekan karakteristik tidak kurang dari K385 atau 385 kilo cm², yang dihasilkan dari asumsi dan perhitungan dari penjelasan Peraturan Dinas Nomor 10 tahun 1986. Pakai stang dengan panjang 75,24, lebar 35,56, tinggi sisi luar tinggi sisi dalam 19,985,
22,86, tinggi sisi dalam Indonesia. Adapun kesimpulan dari presentasi kami, bentang beton dibuat dari beton mampu menopang kereta yang memiliki bobot lebih besar dengan peningkatan 3 meter jalur. Bentang beton memiliki pakai yang sama perawatan yang sedikit dari bentang kayu serta mampu mempertahankan jauhan dari lama. Meskipun begitu, bentalan beton mempunyai tingkat kebisingan yang tinggi karena sifat praktekan. Itulah tadi kesimpulan presentasi kami. Kurang dan lebihnya